ini adalah seorang dari kalangan priayi atau kelas bangsawan Jawa, Putri Raden Mas Adipati Aryo Sosoningrat, Bupati Jepara, Jawa Tengah. Beliau lahir di Jepara 21 April 1879 dan wafat di Rembang 17 September 1904. Raden Ajeng Kartini menikah dengan Bupati Rembang, KRM Adipati Singgih Joyo Adiningrat. Beliau hanya bisa melihat penderitaan masyarakat ini setiap harinya. Kartini diperbolehkan bersekolah di ELS hingga usia 12 tahun. Disitulah Kartini belajar bahasa Belanda. Sejak saat itu Kartini berkeinginan dan bertekad memajukan kaumnya. Untuk memenuhi cita-citanya tersebut, dia mendirikan sekolah untuk anak gadis. Di sekolah itu diajarkan pelajaran menjahit, menyulam, memasak, dan sebagainya. Semua itu tidak dipungut biaya apapun. Tentara Belanda atau yang sering disebut dengan kompeni sedang menjajah Indonesia. Pada waktu itu rakyat Indonesia tidak bisa pergi ke sekolah. Mereka dipaksa bekerja dan pendapatan mereka diambil. Rakyat jelata yang menentang aturan kompeni akan disiksa, dibunuh, bahkan dibakar rumahnya. Penderitaan masyarakat Indonesia benar-benar tragis saat itu. Sesekali mereka istirahat pun dengan sembunyi-sembunyi dari pengawasan kompeni. Aduh, pegal sekali, panas, haus. Satri, Siti, mari kita istirahat sebentar. Kita sudah seharian bekerja tanpa istirahat. Tapi nanti jika para kompeni mengetahui kita istirahat, kita akan dipukul dan disiksa. Mereka tidak terlihat kok, marilah. Baiklah. Begitu satu persatu mereka mulai kelelahan. Para kompeni yang mengetahui itu pun marah dan memukuli mereka secara membabi buta. Kompeni berlari dan menghajar satu persatu. Apa-apaan ini kalian malas-malasan bekerja? Cepat, bekerja! Ah, no, come back, walk! Lina, kamu tidak apa-apa kan? Dasar wanita lemah, tidak berguna. Cepat kembali bekerja. Tapi kami sangat lelah. Kami akan kembali bekerja. Kami berjanji. Yuk, cari Macia, cepat bekerja. Sementara yang lain disiksa dan masih dalam ketakutan dan mengerjakan sawah yang mereka garap. Masyarakat ini mulai muak dengan tindakan kompeni. Mereka menginginkan kemerdekaan dan menentang penjajah. Namun apa boleh buat, mereka tidak punya pemimpin yang bisa menuntun mereka untuk melawan penjajah. Setelah seharian mereka bekerja, mereka pun pulang dengan keadaan raut muka yang begitu sedih. Hari ini sangat melelahkan sekali. Kita tidak bisa bekerja lagi. Lelah ini masih dalam kita. Saya ini sudah menjadi seorang bangsawan yang tidak sekolah. Tapi apalah daya, kita hanyalah seorang mahasiswa. Bagaimana saya caranya sudah menjadi sebentar lagi. Tiba-tiba datanglah gadis yang cantik berkulit putih. Dia bernama Kartini. Ada apa ini dengan kalian? Kenapa rata-rata kalian terlihat sedih? Apa kamu mau berteman dengan kami gadis desa yang hanya diperbudakan? Kenapa dengan gadis desa? Kita sesama manusia, tidak ada yang membeda-bedakan di dunia ini. Mari kita pergi saja, biaya ini untuk kita. Ya, mari kita pergi. Tunggu! Saya hanya ingin berniat baik kepada kalian. Saya hanya ingin berbagi ilmu. Kita sebagai perempuan harus sama-sama berjuang. Apakah kamu yakin ingin berbagi ilmu dengan kami? Iya, apa kamu yakin sedangkan kami saja tidak punya biaya untuk mendapatkan pendidikan? Iya, saya yakin. Saya tidak akan memungut biaya sedikit pun dari kalian. Saya hanya ingin memperjuangkan hak-hak perempuan. Lalu bagaimana jika para kompeni itu tahu? Kami semua akan disiksa. Tidak, kita akan melakukannya dengan sembunyi-sembunyi. Baiklah, kami percaya dengan kamu. Iya, terima kasih telah percaya dengan saya. Terima kasih.
Iya, jangan lupa besok kita kumpul di desa. Ya, baik ya, Mbak. Keesokan harinya, Kartini bersama teman-temannya berkumpul untuk melakukan kegiatan belajar mengajar secara sembunyi-sembunyi agar tidak diketahui oleh para kompeni. Dan anak-anak desa pun pergi dengan hati yang sangat gembira. Aduh, sudah tidak sabar ini bisa membaca dan menulis. Iya, saya juga. Kita harus cepat-cepat datang ke sana supaya Kartini tidak terlalu lama menunggu kita. Iya, kita harus jalan agar kita cepat sampai. Setelah menelusuri jalan yang cukup jauh, akhirnya sekumpulan anak desa pun sampai di gubuk. Ya, Kartini sudah lama menunggu kami di sini. Iya, tidak apa-apa, saya juga baru sampai. Silakan duduk. Mari kita mulai belajar sekarang, Kartini. Ya, kita mulai membaca huruf terlebih dahulu ya. Ya. Ini huruf A, ini B, dan ini C. Coba kalian ulangi. A, B, C. Sekarang coba kalian hafalkan terlebih dahulu huruf tadi. Setelah kalian menghafalkan, kita mulai belajar tentang kata. Ya. Setelah lama mereka belajar, kemudian datanglah anak bangsawan yang begitu sombong, sampai-sampai mereka membubarkan kegiatan belajar. Hei, apa-apaan ini? Kartini, kamu mau sosokan jadi pahlawan buat mereka. Mereka hanya pribumi miskin. Mereka tidak pantas untuk mendapatkan pendidikan. Iya, mereka hanya pantas bekerja di kebun panas-panasan. Jaga bicara kalian. Kita ini sesama perempuan, kita harus menghargai. Mengapa dihargai jika nanti ujung-ujungnya mereka menyaingi kita? Ya, benar Kartini apa yang dikatakan mereka. Pergi saja dari sini. Anak dari desa pun pergi dengan hati yang sangat kecewa karena apa yang sudah dikatakan oleh anak bangsawan sudah keterlaluan. Dan Kartini pun berdebat dengan anak bangsawan dan membujuk anak bangsawan untuk meminta maaf kepada teman-teman Kartini. Kalian harus minta maaf kepada mereka. Perkataan kalian sudah keterlaluan. Kartini, kamu itu seharusnya sadar dengan apa yang kamu lakukan. Mereka itu tidak pantas mendapatkan pendidikan. Dan kita tidak akan minta maaf kepada mereka. Kartini pun meninggalkan mereka berdua. Di sebuah sungai mengalir air dengan tenangnya. Alirannya dimanfaatkan oleh wanita desa setempat untuk mencuci pakaian mereka. Terlihat di samping menyuci, mereka dengan asik mengobrol satu sama lain. Lihatlah mereka, sepertinya sudah memperhatikan kita. Mereka pasti iri dengan kita bisa bermain dan bersenang-senang. Dan mereka hanya menghibur. Iya, mereka kan hanya anak desa, betapa bodohnya mereka. Tidak boleh membiarkan mereka. Tapi mereka sudah keterlaluan. Ya, memang mereka anak bangsawan. Tapi mereka seharusnya tidak bersikap seperti itu kepada kita. Tiba-tiba Kartini datang menemui mereka untuk mengajak mereka belajar bersama lagi. Teman-teman, kenapa kalian tidak datang lagi belajar bersama saya? Ya, Kartini, kami takut mereka datang menghina kami lagi. Kenapa kalian berpikir seperti itu? Saya akan melindungi kalian. Mereka tidak akan datang. Kami percaya kepadamu, Kartini. Tapi bagaimana jika mereka memberitahu tentara Belanda tentang hal ini? Iya, Kartini, kami sangat takut. Jangan bicara seperti itu. Apakah kalian tidak ingin memperjuangkan hak-hak wanita? Datanglah besok. Saya akan merasa sangat senang jika kalian datang. Baiklah, Kartini, kami akan datang.
Keesokan harinya, Kartini dan teman-temannya datang ke tempat semula. Mereka belajar bersama. Akhirnya kalian datang juga. Iya Kartini, karena kamu memang benar. Kita harus memperjuangkan hak-hak wanita. Setidaknya kita harus bisa membaca dan menulis. Iya, sekarang kita lanjut belajar membaca ya. Silakan duduk. BUku, KUku, buku. Di lain tempat, Ningrum dan Kemuning yang tidak suka jika Kartini mengajari gadis-gadis desa itu, mereka memberitahu kepada tentara Belanda bahwa Kartini sedang mengajar cara membaca dan menulis kepada gadis-gadis desa yang miskin. Ningrum, saya sangat tidak suka dengan apa yang dilakukan oleh Kartini. Iya, saya juga heran mengapa Kartini mau mengajar gadis miskin seperti mereka. Bagaimana kalau kita ajukan kepada tentara Belanda supaya sekolah Kartini dibubarkan? Iya, saya sangat. Hey you, what are you doing? Sorry, Mister. Kami hanya ingin memberitahu sesuatu. Cepat katakan, I don't have just time. Mister, kami ingin memberitahu bahwa Kartini mengajar menulis dan membaca pada gadis-gadis desa. What do you say? Buktikan kepada saya. Baiklah, Mister. Mari ikuti kami. Hey, Kartini, apa yang dilakukan? Memang apa salah saya, Mister? Saya hanya mengajari mereka membaca dan menulis. Salah you telah mengajarkan mereka membaca dan menulis. Mereka hanya perempuan yang tidak pantas mendapatkan hak. Seperti itu, wanita bukan budak yang harus dipaksa dan disiksa. Mereka hanya perempuan yang tidak setara dengan para laki-laki. Kartini, kami itu buang-buang waktu saja. Kita miskin desa itu tidak berhak mendapat pendidikan. Setelah dewasa, mereka pasti ingin dari pernikahan. Kalian ini juga wanita, kenapa tidak memperjuangkan hak-hak wanita? Hei, Kartini, kita itu berbeda kasta dengan mereka. Kita dari golongan kaum bangsawan, sedangkan mereka hanya wanita miskin. Kalian itu jangan halangi saya. Kartini kemudian memberitahu teman-temannya untuk mengakhiri pelajaran hari ini dan melanjutkannya besok. Tetapi teman-teman Kartini masih merasa takut jika diketahui oleh mereka lagi. Teman-teman, sebaiknya kita akhiri saja pelajaran hari ini dan lanjut besok. Kami merasa takut. Bagaimana jika mereka bisa datang kembali dan membantu kita kami? Sebaiknya kita akhiri saja. Bertina temanku, kamu tidak perlu takut. Kita di sini untuk memperjuangkan hak-hak perempuan. Sepertinya tempat ini sudah tidak aman lagi, Kartini. Apa tidak sebaiknya kita pindah ke tempat yang lain saja? Iya, kamu benar, Mina. Saya tidak ingin kamu celaka karena saya. Iya, Kartini, jika itu menurutmu pilihan yang terbaik, kami akan mendukungmu untuk menyuarakan hak perempuan. Kita harus memperjuangkan hak-hak perempuan. Di hari-hari berikutnya, Kartini dan teman-temannya berpindah tempat untuk melakukan kegiatan belajar mengajar dan membuat perubahan untuk menegakkan emansipasi wanita. Untuk mengenang jasa-jasa Kartini, maka setiap tanggal 21 April masyarakat Indonesia memperingati Hari Kartini bertepatan dengan tanggal kelahiran Kartini. Memperingati Hari Kartini bukan hanya sekedar memakai baju kebaya dan sanggul seperti R.A. Kartini, melainkan kita harus meneruskan perjuangan beliau. Kita sebagai pelajar harus rajin belajar agar R.A. Kartini bangga dengan pemuda-pemudi Indonesia dan perjuangannya dahulu tidaklah sia-sia.